Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Dosen Ahmad Musta'in Nasuha selaku dosen pengampu Pancasila. Saya Delia Tika Damayanti dengan NIM 203111236 akan menjelaskan tentang Pancasila dari segi hukum Islam. Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebab Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas. Arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau falsafah negara yang artinya Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, hingga pemerintahan negara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, Pancasila tercantum di dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkretisasikan dalam pasal UUD 1945 serta hukum positif lainnya. Pandangan tersebut melukiskan bahwa Pancasila secara integral, yaitu utuh dan menyeluruh, sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila-sila Pancasila. Semua sila Pancasila tersebut memiliki keterkaitan antar sila. Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila menjadi tidak berfungsi lagi. Besarnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara tentunya memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Pancasila pada hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu
sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa memainkan peran strategis sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila tidak hanya eksis, melainkan juga fungsional. Padahal, Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama, padahal tidak harus demikian. Bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam? Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam. Bukan sebaliknya, bahwa Islam bagian dari Pancasila. Kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah tafsir yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Dalam rangka memahami dan mencermati Pancasila, kita dapat menganalisis anatominya, bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan panduan kita dalam membangun hubungan vertikal, hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal. Hubungan vertikal digambarkan dengan sila pertama, hubungan intrapersonal digambarkan dengan sila kedua, sedangkan hubungan interpersonal digambarkan dengan sila ketiga, keempat, dan kelima. Dalam sejarahnya, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi trisila yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi ekasila yang berarti gotong royong. Walaupun upaya Soekarno ini dimaksudkan untuk penyederhanaan, melainkan sebagai pedoman hidup bangsa dan bernegara, bahwa deskripsi Pancasila sangat diperlukan untuk implementasinya. Hal ini sejalan dengan rukun iman dalam agama Islam. Tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah saja, melainkan juga perlu mengetahui detail rukun iman lainnya. Demikian juga rukun Islam, bahwa tidaklah cukup hanya berikrar syahadat saja, melainkan juga perlu rukun Islam lainnya. Karena itulah, supaya Pancasila tidak dianggap sebagai slogan saja, kiranya sangat perlu dibuat detail sila-silanya untuk memudahkan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Dalam Islam, poin-poin Pancasila mulai dari sila pertama hingga kelima merupakan bagian dari ajaran-ajaran Islam. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan sumber tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban visi sebagai khalifah fil ardi, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebendaan fana. Hakikat tauhid di dalam Al-Quran sangat jelas yang termaktub dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu berkandung. Dia tiada beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam hal ini, ia berkaitan dengan syariat yang mengajarkan pentingnya hubungan antar sesama manusia atau asyasya, yang dalam berbangsa didasari adanya sikap saling menghormati. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, mencerminkan ide ukhuwah insaniyah atau persaudaraan manusia. Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sikap saling menghargai dan menghormati. Selain itu,
perbedaan yang hanya menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Persatuan yang perlu digarisbawahi, yaitu sama halnya dengan pluralitas. Dalam hal ini, pluralitas berdasarkan apa yang dianut oleh kemaslahatan rakyat, agar tercapai kesatuan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan penting tersebut ialah agar umat seluruhnya berdiri dalam satu barisan di hadapan musuh-musuh. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang sejalan dengan prinsip Islam, yaitu musyawarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam atau karakteristik negara Islam. Uniknya, prinsip syura ada di dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan. Makna alternatif yang diterangkan oleh para mufasir adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melakukan musyawarah, bukan karena beliau membutuhkan pendapat mereka, melainkan karena beliau menanyakan pendapat mereka. Setiap orang akan berusaha berpikir keras untuk merumuskan pendapat yang terbaik dalam pandangan mereka, sehingga sesuai dengan suara hati masing-masing. Hal ini menandakan bahwa di Indonesia yang berprinsip untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, karena pendapat dari masing-masing orang sangatlah penting. Dari situ kita juga belajar untuk memberi pendapat dan menghargai sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang diberi akal. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lebih spesifikasi lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sedekah. Dalam prinsip keseimbangan kehidupan ekonomi, Al-Quran mencela orang yang sibuk memupuk harta hingga melupakan kematian. Sesuai dengan logika setiap manusia dari rumus kehidupan, bahwa tak jarang kita mengatakan mereka punya segalanya, sedangkan saya. Pernyataan-pernyataan yang seperti itulah dapat menyebabkan kesenjangan dalam kehidupan sosial. Maka dari itu diperlukan keadilan. Islam sebagai agama berprinsip rahmatan lil alamin. Ajaran-ajarannya sesuai dengan logika manusia, baik segala hal yang berhubungan dengan sains, kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun kehidupan masyarakat. Intinya, Pancasila sebagai kepribadian luhur bangsa Indonesia adalah apa yang juga telah diajarkan Islam kepada umatnya. Demikianlah, setelah memperhatikan uraian yang saya sebutkan tadi, kita semakin mengetahui betapa Islam telah berkontribusi banyak terhadap tegaknya konsep Pancasila. Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari, fungsi dan berperan sebagai dasar negara sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya adalah fungsi utama Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ronto merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin diantaranya. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Apa saja peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Peran Pancasila yang sangat menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam mempersatukan rakyat Indonesia.
tidak memaksa orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan. Setiap orang pasti menganggap agama atau kepercayaannya yang benar. Maka dari itu, tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Sila kedua, berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tingkah laku manusia harus didasarkan atas kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Contoh pengamalan sila kedua antara lain menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas, memberikan bantuan baik dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam. Sila ketiga Pancasila, berdasarkan sila persatuan Indonesia, maka tingkah laku warga negara harus didasarkan pada nilai integrasi nasional. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya membeli produk dalam negeri. Selain itu, juga bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, seperti mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih, seperti menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan. Sila 4 Pancasila. Pada sila keempat, tingkah laku warga negara harus didasarkan pada kerakyatan dan demokrasi yang berhikmat dan bijaksana. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain. Belum tentu pendapat yang kita paksakan lebih baik bagi orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah, keluhan, dan penyelesaian yang disepakati bersama. Sila 5 Pancasila. Pada sila kelima, tingkah laku manusia harus didasarkan pada keadilan dalam menjaga hubungan masyarakat. Contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Dalam proses pembelajaran, seorang anak tidak boleh hanya menuntut hak mendapat ilmu yang diberikan tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati guru. Yang kedua, berlaku adil terhadap teman. Misalnya tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya. Jika kita telah mengamalkan sila Pancasila tersebut, kita akan merasakan dampak yang sangat luar biasa. Yang pertama, terjadi ketenangan jiwa karena hubungannya dengan Tuhan terjaga dengan baik. Perpecahan akibat dari konflik yang berlatar belakang agama dapat diminimalisir. 2. Timbulnya rasa kasih sayang satu sama lain, sehingga kehidupan menjadi harmonis. 3. Terwujudnya kerukunan dan integrasi baik di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Terpenuhinya semua kebutuhan dan kepentingan bersama masyarakat. 5. Tidak terjadi ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.